di dalam Tuhan. Manusia yang sudah dibaharui. Kita mengalami pembaharuan hidup dari hidup yang lama menuju hidup yang baru. Itu bukan usaha kita, bukan hebatnya kita, bukan karena kita pintar, tetapi ada pertolongan daripada Roh Kudus yang berbicara di dalam hati kita, memampukan kita untuk meninggalkan hidup yang lama menuju hidup yang baru. Meninggalkan hidup yang lama perlu dengan proses, karena hidup yang lama, karena ada banyak kenikmatan, ada banyak kenangan, ada banyak perjuangan yang kita sudah lakukan untuk kepentingan, untuk keuntungan diri kita sendiri. Dalam hidup yang lama, sudah otomatis hidup kita jauh dari apa yang Tuhan inginkan. Kita hidup semaunya kita, tapi kita sekarang mau hidup di dalam hidup yang baru. Kita harus meninggalkan semua yang ada di belakang. Kita harus meninggalkan dan menanggalkan semua yang selama ini kita banggakan. Karena kenapa? Karena kita mau hidup yang baru, dipimpin oleh keadaan yang baru, ada di dalam alur yang baru, ada di dalam aturan yang baru, yang tidak sama dengan yang lama. Ini sebab perjuangan. Ini sebab pertandingan hidup, untuk meninggalkan yang lama, untuk menuju hal yang baru. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sama juga ketika kita menghadapi COVID-19. Ketika kita harus mengikuti protokol kesehatan, itu tidak enak. Itu tidak membuat kita tidak bisa melangkah dengan bebas, membuat kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas. Kita harus membatasi kehidupan sosial kita. Sekarang kita mau hidup di dalam sosial secara media komunikasi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti juga kita berjuang untuk mau hidup di dalam keadaan yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, namun firman Tuhan berpesan bagi kita pada malam hari ini, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, penekanannya di sini adalah yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita yang boleh ikut malam hari ini sudah mengenal Allah dengan sungguh-sungguhnya. Orang yang tidak mengenal Allah sudah otomatis cara hidupnya berbeda Bapak Ibu Saudara. Cara berpikir, cara berbuatnya, karena fokus utamanya, patokannya itu adalah dirinya. Tetapi orang yang sudah hidup di dalam Allah, diri kita memandang Allah tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya. Maka kita harus fokus kepada Allah yang adalah pemilik hidup ini, yang adalah yang mengatur hidup ini. Dia gembala yang baik. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita dulu memandang kepadanya. Kita berpikir, apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan, apa yang dirindukan oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena kita sudah memiliki Allah. Allah yang melihat perbuatan, Allah yang melihat hidup kita, Allah yang melihat seluruh liku-liku kehidupan kita. Tidak ada yang tersembunyi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini sebuah kebanggaan bagi kita. Ini sebuah kebahagiaan bagi kita. Yang tadinya kita hidup dalam kehidupan yang lama, penuh dengan kehidupan yang jauh daripada Tuhan, hidup yang tidak menyenangkan hati Tuhan, seakan-akan kita sudah berbuat baik, seakan-akan kita sudah hidup lebih baik daripada orang lain. Ternyata ketika kita berkaca di hadapan Tuhan, ketika kita melihat Tuhan lewat firman yang kita baca, ternyata kita tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengenal Allah berarti dia selalu mengutamakan Tuhannya. Dia selalu mengutamakan kehendak Tuhannya. Dia selalu hidup apa yang diinginkan oleh firman, apa yang diinginkan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu berada di dalam pengawasannya Tuhan, berada di dalam matanya Tuhan, berada di dalam Tuhan melindungi kita. Oleh sebab itu, orang yang sudah ada di dalam Tuhan, orang yang hidup di dalam Tuhan, tidak perlu lagi dia memikirkan apa yang harus menguntungkan dirinya, tetapi dia memikirkan apa yang dia perbuat untuk Tuhan.
Karena dia sudah mengenal Tuhan yang benar. Dia sudah mengenal Allah yang benar. Dia sudah memiliki Allah yang benar. Dia sudah memiliki Bapa yang tidak pernah mengecewakannya. Mungkin dunia mengecewakan kita. Mungkin orang-orang yang di sekitar kita mengecewakan kita. Usaha dan pekerjaan kita bisa mengecewakan kita. Tetapi Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah, tidak pernah dia mengecewakan. Allah yang kita kenal, dia tahu apa kekurangan, apa kelebihannya kita. Oleh sebab itu, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Sadarlah, kita manusia yang terbatas. Kita harus sadar, kita butuh Tuhan. Bukan Tuhan butuh kita, tapi kita yang membutuhkan Tuhan. Karena dalam segala keterbatasan kita, dalam segala keadaan yang tidak kita mampu menjalani hidup ini, maka ada Tuhan yang memampukan, yang menjadi pemilik kehidupan kita ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-18, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan